ke Pak Dirut ya, kemarin itu ada pegawai ya Pak? Ya. Bukan pegawai, warga Cianjur sekarang masih nginep di tempat saya 11 orang. Ya. Mereka itu dapat bantuan pinjaman dalam bentuk alat-alat di bawah 5 juta. Ini kelihatannya menurut analisis saya, ini mungkin ada ratusan miliar, bahkan bisa triliun ini. Kalau kemudian dikolek semuanya, didata. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi Direktur BJB, setelah Kang Deddy menerima pengaduan belasan petani yang mengaku menjadi korban perusahaan nakal. Di mana perusahaan nakal tersebut mencatut para nama-nama petani di Jawa Barat untuk mengajukan pinjaman di Bank BJB. Ditaksir nilai pinjaman tersebut bernilai ratusan miliar rupiah. Lalu pertanyaannya, ada apa dengan BJB? Setelah kasus yang diduga melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ditangani KPK, kini giliran rakyat kecil atau petani menjadi korban dengan pencatutan nama-nama mereka di Bank BJB. Pagi ini saya bersama karyawan dan jajaran direksi Bank Jabar Banten. Saya ajak untuk berjalan kaki agar napasnya panjang. Karena Bank Jabar itu pegawai dan pimpinannya harus bernapas panjang. Kalau bernapas pendek nanti repot. Apalagi tidak punya napas. Dan di tempat saya sampaikan ke Pak Dirut ya, kemarin itu ada pegawai ya Pak? Ya. Bukan pegawai, warga Cianjur sekarang masih nginep di tempat saya 11 orang. Ya. Mereka itu dapat bantuan pinjaman dalam bentuk alat-alat di bawah 5 juta oleh salah satu kelompok perusahaan. Ujung-ujungnya mereka harus bayar tunggakan ke BJB 45 juta. Bagaimana itu Bapak? Kemungkinannya apa yang terjadi? Ya. Pagi. Ya Pak Gub, mohon izin, Bank BJB ada penyaluran UMKM ke petani melalui kerjasama dengan lembaga fintech namanya Krodi. Oh iya, Krodi ya. Terus Pelaksanaannya ada yang salah dari Krodi ke petani. Dari Bank BJB ke Krodi memang sejumlah 49 juta. Tapi faktanya itu yang nyampe uangnya sekitar 5 jutaan. Sehingga terjadi seperti itu. Hal ini akan kita laporkan untuk diusut Pak Gub. oh iya, dibawa ke aspek hukum. Betul. Harapan warga Jabar dan warga Indonesia pada BJB cuma dua. Ya. Kalau pinjem bunganya rendah, kalau nabung bunganya tinggi. Nah, itu harapannya. Salam untuk semuanya, sehat semuanya. Selamat bermalam minggu. Semoga Anda semuanya bahagia. Bagi yang jomblo, datang saja ke rumah saya. Ini kawan-kawan, saudara-saudara saya dari Cianjur dan Ciamis sudah bertemu dengan Dirut BJB. Ternyata modus operandi dari perusahaan PT apa? PT Krodi mengatasnamakan para petani mengajukan pinjaman ke Bank Jabar Banten, pinjaman juga ke bank lain ya, ke BNI, ke Mandiri, ke BRI. Atas nama petani jumlahnya sangat banyak, uang yang diterima oleh petani beragam. Ada yang terima uang 5 juta, ada yang tidak terima. Ada yang terima uang dan barang senilai 10 juta juga ada, seperti kasus yang Ciamis. Tetapi mereka punya hutang hari ini kena BI checking 45 juta. Ini kelihatannya menurut analisis saya, ini mungkin ada ratusan miliar, bahkan bisa triliun ini. Kalau kemudian dikolek semuanya, didata, dan langkah hukum dulu Pak yang dilakukan oleh Bank Jabar. Bank BJB saat ini sedang mempersiapkan untuk melakukan upaya hukum supaya PT Krodi ini bertanggung jawab
terhadap apa yang sudah dikerjasama dengan BJB dan tidak disalurkan kepada petani secara sepenuhnya. Walaupun bank akan tetap rugi, petani akan tetap rugi, walaupun pada akhirnya orangnya dihukum, kalau duitnya hilang ada arti. Itulah hidup ya. Memang nu palinter teh, ya artinya pinter tapi dia punya niat melakukan kejahatan. Yang pinter lurus juga banyak. Ini korbannya rakyat kecil, kemudian nggak bisa lagi pinjam ke bank, kena BI checking, dan perbankan juga kena. Bang Jabar teh iya, aika aing hutang saeutik di udag sia teh. Ai ditipuan ku batur. Aduh.